kita, di atas anggota DPR kita, di atas presiden kita, ada Yesus yang berkuasa, yang otoritasnya, yang pemerintahannya efektif hingga sampai saat ini. Tanpa kita menyadari hal itu, maka percaya pada saya, kita akan cepat sekali patah. Kita akan mudah putus asa. Kita tidak kuat terhadap tekanan dunia yang memang luar biasa, menyingkirkan orang-orang yang benar. Sistem dunia yang telah jatuh dalam dosa, pemerintahan yang telah jatuh dalam dosa, pemerintahan yang harusnya berfungsi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tetapi justru menjadi sumber ketidakadilan dan ketidakbenaran. Pemimpin-pemimpin yang harusnya mengedepankan rakyat, yang harusnya melayani rakyat, tetapi justru yang ada minta dilayani, minta dihormati oleh rakyat. Ini kondisi kita. Kita akan mengalami berbagai macam ketidakadilan ketika kita berjuang di tengah masyarakat. Teman-teman alumni pasti merasakannya. Teman-teman siswa di sekolah pasti merasakannya. Bagaimana kita harus berjuang, bagaimana di kampus kita harus berjuang, bagaimana di kantor, di ruang-ruang kerja kita harus berjuang. Oleh karena itu saya ingin katakan, tanpa kita memahami dengan benar bahwa Kristus adalah Raja yang efektif memerintah sampai saat ini, maka kita akan mudah frustasi dan tak berdaya. Saudara, kedatangan sang Raja, kalau saudara perhatikan di ayat 2 sampai 4 itu janji pemerintahan Allah. Ya, kadang kita lewati itu ya. Di ayat 2 sampai 4 jelas sekali dikatakan adanya janji ketika raja itu memerintah, raja damai itu memerintah, maka rakyat akan bebas dari penindasan. Kuk dan gandar akan dilepaskan. Rakyat akan bebas dari namanya tiran, penguasa yang kejam. Itu yang pertama. Janji yang kedua, terjadinya perdamaian. Ya, ada damai. Sepatu-sepatu tentara dimuseumkan, tidak lagi dipakai untuk berperang. Jadi itulah pemerintahan Mesias, pemerintahan Kristus, di mana sampai saat ini dan sampai nanti Kristus datang kedua kali, kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita sebagai orang-orang yang diutus oleh Kristus di dalam dunia, maka kita harus terus-menerus mengusahakan hal ini. Keadilan, kebenaran, perdamaian, dan pembebasan, ya, pembebasan dari namanya ketidakadilan atau tiran, penguasa yang jahat. Saudara, pada waktu Nebukadnezar, pada zaman Daniel, pada waktu itu Nebukadnezar Babel adalah negara superpower, ya, sangat berkuasa. Dia penakluk dunia, dan rajanya namanya Nebukadnezar. Di Daniel pasal 4, kalau kita baca nanti di rumah silakan baca. Di situ diceritakan bahwa suatu kali Nebukadnezar itu menyombongkan diri. Bukankah ini Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Belum selesai mengucapkan seperti itu, Nebukadnezar dijatuhi hukuman oleh Allah. Suatu kalimat yang powerful yang dikatakan Daniel, dikatakan bahwa titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini merupakan perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu ya bahwa yang maha tinggi, perhatikan ya, supaya masyarakat tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa
atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil pun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu, untuk menjadi raja. Bayangkan, kalimat ini diucapkan. Kalau mungkin sekarang siapa ya yang paling berkuasa di dunia ini ya? Siapa ya? Barack Obama mungkin ya. Presiden Amerika misalnya, walaupun nggak tahu Amerika sama Cina sekarang berkuasa mana, saya nggak tahu. Ya. Barack Obama. Misalnya kalimatnya diucapkan, ada seorang yang berkata bahwa supaya masyarakat tahu bahwa yang maha tinggi Allah berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil pun, nggak harus kamu gitu ya, orang yang paling kecil pun dapat diangkatnya menjadi raja. Dalam kitab Daniel pasal 4 ini jelas kita melihat otoritas Allah, otoritas Allah di atas segala pemerintahan. Ya, bahkan kalau kita perhatikan ini Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15, pada waktu sangkakala ditiupkan, dikatakan bahwa the kingdom of this world is become of our Lord, of his Messiah. Kerajaan dunia ini itu akan menjadi milik Tuhan, Sang Mesias. Saudara, bagaimana kita memahaminya? Saudara, kita sebagai orang Kristen, ketika kita berjuang di tengah kampus kita, ketika kita berjuang di kantor kita, di pemerintahan akan silih berganti. Presiden sebentar lagi akan terpilih baru, anggota DPR akan terpilih yang baru, bupati, gubernur akan terpilih yang baru, terus silih berganti. Tetapi ingat satu hal, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa di atas segala pemerintahan itu ada Tuhan yang bekerja, yang berotoritas, yang berdaulat. Inilah pesan Natal, bahwa sang bayi itu menjadi raja atas dunia ini. Kelahiran Kristus seperti menyeruak masuk kingdom of God, kerajaan Allah dalam hidup manusia, dipraktekkan oleh Kristus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan bahwa kerajaan ini, Indonesia ini adalah milik yang maha tinggi, di mana rajanya adalah raja di atas raja, Kristus yang lahir dalam palungan, maka kita bisa mengatakan bahwa bangsa tempat kita tinggal adalah tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Jadi inilah tempat kita untuk kita berkarya. Tuhan meminta kita berkarya, bukan di mana-mana, bukan di ruang kasa gitu ya. Tuhan minta kita berkarya bukan di ruang hampa. Tuhan minta kita berkarya bukan di ruang-ruang diskusi, tetapi di tengah masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena di atas pemerintahan Indonesia ada Tuhan yang memiliki Indonesia dan Tuhan yang berkuasa. Bangsa ialah tempat di mana Tuhan menempatkan seseorang untuk menjawab perintah dan juga panggilannya. Inilah tempat kita. Mari kita mencintai Indonesia. Mari kita mencintai masyarakat. Kita mencintai kantor kita, sekolah kita, kampus kita. Karena itulah tempat di mana kita mempraktekkan integritas, tempat di mana Tuhan
harusnya dipermuliakan. Tempat di mana kita diutus menjadi terang dan garam. Selanjutnya kalau kita perhatikan, kalau kita melihat bahwa Kristus adalah Raja, bayi yang lahir di palungan adalah Raja di atas segala raja, Raja atas alam semesta ini, Raja atas bangsa-bangsa, Raja atas pemerintah-pemerintah. Tetapi peristiwa Natal mengingatkan kita juga bagaimana caranya Kristus memerintah sebagai Raja. Ya, bagaimana kita bisa melihat bagaimana Kristus memerintah sebagai Raja? Mari kita lihat di Markus pasal yang ke-10. Kalau saudara perhatikan, di sini ada perbandingan antara bagaimana cara Kristus memerintah dengan pemerintahan bangsa-bangsa. Markus 10 ayat 42, di situ ada, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ini prinsip yang luar biasa. Kalau kita mendengar kata raja, maka kita akan mendengar pemerintahan yang keras, otoriter, pemerintahan dengan tangan besi. Ketika kita mendengar yang seperti yang digambarkan di ayat yang 42 tadi ya, memerintah dengan rakyatnya dengan tangan besi, pembesar menjalankan kuasanya dengan keras. Tetapi prinsip yang Tuhan pakai, raja di atas segala raja, itu berbeda 180 derajat dengan konsep raja dunia. Berbeda total. Karena kalau saudara perhatikan, justru kebalikannya. Ketika kita menjadi pemimpin, kita ingin dilayani. Ketika semakin kita berkuasa, kita semakin pengen dihormati, pengen dilayani. Tetapi bukan demikian dengan Kristus. Bahkan dia mengatakan di ayatnya ke-43-44 tadi ya, tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin besar, hendaklah ia jadi pelayan. Barang siapa ingin terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Satu konsep yang kelihatannya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin besar jadi pelayan, terkemuka jadi apa? Hamba. Suatu konsep yang sebenarnya sangat tidak mungkin. Tetapi inilah cara kerja Allah. Inilah cara kerja Allah di dalam dunia ini. Inilah cara kepemimpinan Allah. Anak manusia, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Jadi kembali ke dua prinsip awal yang saya katakan tadi ya. Dia datang untuk melayani, untuk hadir di tengah masyarakat, dan dia datang untuk memberikan nyawanya, berkorban. Saudara, inilah cara Yesus menegakkan kerajaannya di muka bumi yang dimulai 2000 tahun yang lalu. Lahir di kandang domba sebagai bayi yang tak berdaya, bertumbuh besar di rumah tukang kayu, melayani di daerah Galilea. Tadi saya katakan Galilea itu daerah miskin, daerah yang Naftali, Galilea itu daerah bagian utara.
daerah yang paling hancur-hancuran akibat peperangan. Makanya daerah Galilea itu juga daerah yang terbelakang, karena dari Galilea itu lahir banyak pemberontakan. Dari tahun 400 sampai tahun 0 Masehi sebelum Yesus lahir itu pemberontakan muncul berkali-kali di wilayah-wilayah Galilea, karena memang daerahnya sangat panas, miskin. Tapi Yesus lahir di daerah itu. Dia tidak lahir di Yerusalem, betul kan ya? Ibu kota Israel. Dia tidak lahir di tempat yang mewah, tetapi justru di kandang domba. Itulah cara Allah melayani dunia. Itulah cara Allah menjadi raja di atas dunia. Dia memanggil nelayan, orang yang tidak berpendidikan, menjadi murid-muridnya. Dan akhirnya dia memasuki Yerusalem, ibu kota Israel, dengan menunggang seekor keledai, lalu disalib mati menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah cara Yesus, cara Allah menegakkan kerajaannya yang dimulai 2000 tahun yang lalu dan berlaku hingga sampai saat ini dan sampai Yesus datang kedua kalinya. Saudara, Yesus datang untuk melayani. Dan prinsip ini, prinsip ini saya pikir berlaku sampai saat ini. Kalau kita mau menjadi pemimpin masyarakat, maka jadilah pemimpin yang melayani. Ya, kita menjadi orang yang hadir, menjadi teladan. Indonesia butuh keteladanan seperti itu. Butuh orang-orang yang mau melayani, mau mengorbankan dirinya untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Ini adalah satu prinsip kepimpinan Yesus yang seharusnya juga menjadi satu prinsip kepemimpinan global. Dalam satu buku karangan Senjaya dikatakan bahwa sebenarnya